Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang ada di rumah. Puji Tuhan. Di dalam sermon kali ini saya ingin bicara kepada Bapak Ibu sekalian tentang rahasia hidup abadi. Apa sih hidup abadi itu? Apa sih eternal life itu? Keabadian adalah sesuatu yang menjadi cerita yang panjang. Dalam dongeng-dongeng, di dalam cerita-cerita di film, saudara bisa melihat, kita melihat bahwa ada orang yang mencari rahasia kehidupan abadi. Kehidupan setelah kematian yang harus dijumpai, yang harus diterima oleh setiap orang yang menamakan dirinya manusia. Ya, keabadian. Kita akan masuk kepada satu kehidupan yang kita nggak tahu. Tetapi orang tetap menamakan itu kehidupan abadian. Kehidupan abadi adalah kehidupan yang terus menerus. Nah, dalam cerita-cerita dongeng atau cerita-cerita di film yang Bapak Ibu sekalian, sekarang kita melihat ada orang yang mencari air kehidupan. Air untuk hidup abadi. Terjadi perebutan di dalam cerita tersebut untuk bisa mendapatkan air kehidupan. Eksilir katanya, dan diminum supaya dia bisa hidup untuk selama-lamanya dan tidak mati. Ini Bapak Ibu sekalian, kita harus belajar bahwa memang rahasia kehidupan abadi itu adalah sesuatu yang dicari oleh manusia. Sesuatu yang rahasia adalah sesuatu yang menarik gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melihat Alkitab, kita melihat bagaimana dunia memandang rahasia hidup abadi itu. Dan bagaimana saudara bisa memahami rahasia kehidupan abadi itu. Dan mengambil pelajaran daripada untuk mengerti rahasia kehidupan abadi itu. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, kami bersyukur. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Biar apa yang kami dengar pada hari ini ya Tuhan benar-benar membuka mata rohani kami, membuka pemikiran kami, dan kami bertindak atas apa yang kami dengar pada hari ini. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti dan memahami kemauan-Mu. Dan tolong sidang jemaat, tolong para pemirsa yang ada ya Tuhan untuk dapat mengambil dan memutuskan dalam kehidupan ini untuk bertindak sesuai dengan kebenaran yang mereka terima pada hari ini. Dan demi Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, di tahun 210 sebelum Masehi, 210 BC, ada seorang kaisar di Cina yang menyatukan sekitar 6 apa 7 daripada kerajaan yang ada di Tiongkok. Kerajaan yang terpecah belah tersebut. Kaisar itu bernama atau emperor tersebut bernama Qin Shi Huang. Nah, Qin Shi Huang ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dia masih muda dan dari usia belasan tahun memang dipersiapkan oleh ayahnya untuk menjadi raja yang hebat. Dan Qin Shi Huang ini adalah raja yang menyatukan banyak sekali kerajaan-kerajaan yang kecil di Tiongkok pada waktu tersebut. Sekitar 200 tahun sebelum Kristus, 210. Nah, pada tahun 210 Qin Shi Huang ini meninggal dunia. Dan bukan hanya dia meninggal dunia, tetapi Qin Shi Huang ini mempersiapkan kuburannya Bapak Ibu sekalian. Dan kuburan yang dipersiapkan itu dia membuat hampir 8.000 patung, 8.000 patung prajuritnya, soldiersnya, dan dia membuat hampir 130 chariots atau kereta kudanya dan 520 patung horses, kuda. Dan semua itu dimasukkan ke dalam tombnya, ke dalam kuburannya yang sangat luas sekali. Dan itu belum termasuk dengan orang-orang yang membuat patung tersebut, Bapak Ibu sekalian. Jadi model-model orang-orang ini dimasukkan dalam kuburan tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu
nanti pernah ke China, Bapak Ibu harus pergi ke kota namanya Xi'an. Di Xi'an itu Bapak Ibu bisa melihat patung-patung daripada serdadu-serdadu atau prajurit dari Qin Shi Huang ini. Untuk apa? Karena Qin Shi Huang percaya bahwa di dalam kehidupan sesudah kematian, dia akan melewati sebuah kehidupan, akan masuk kepada sebuah kehidupan, dan dia memerlukan prajurit, tentaranya untuk menyertai dia. Dan bukan hanya prajurit, tetapi semua model kekuasaannya, kehebatannya dibawa masuk untuk mengikuti dia memasuki alam kehidupan. Kaisar Qin Shi Huang ini benar-benar luar biasa. Dia tidak mau gagal, dia tidak mau apa yang saya sebutkan, dia tidak mau pergi sendirian. Dia harus disertai dengan arminya itu sendiri. Karena dialah yang menyatukan kerajaan di Tiongkok pada waktu itu. Wow. Rahasia kehidupan abadi hendak dimasuki, hendak dibukakan kepada Qin Shi Huang. Dan dia tahu di dalam keabadian tersebut dia harus membawa apa yang menjadi the glory daripada kehidupannya. Menarik Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak Ibu pernah ke Mesir dan saudara tahu di Mesir ada bangunan yang sangat unik, yaitu bangunan mengenai piramid. Ya, piramid ini. Piramid ini Bapak Ibu sekalian adalah tempat daripada Firaun memasukkan, atau lebih tepatnya piramid ini adalah kuburan daripada para Firaun-Firaun yang ada. Dan Firaun-Firaun ini memasukkan segala sesuatu yang dia bisa dapatkan dalam kehidupan selama dia memerintah, atau dimasukkan oleh orang-orang yang menjadi bagian daripada pemerintahannya. Isinya emas, isinya tahtanya, pokoknya segala sesuatu yang hebat-hebat dimasukkan. Karena Firaun ini mati, dia akan masuk ke dalam alam keabadian. Dalam alam keabadian itu sendiri, makanya dia perlu membawa glorinya, kemewahannya. Karena dia takut kekurangan mungkin di alam keabadian itu. Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan di kota Kairo, sangat tidak jauh dari kota Kairo ada sekumpulan piramid, dan piramid itu dibangun oleh bukan emperor namanya, tapi Firaun yang bernama Firaun Khufu. Saudara bisa melihat di gambar yang ada. Nah, Firaun Khufu ini membawa luar biasa. Tetapi yang mengherankan Bapak Ibu sekalian, Firaun Khufu ini membangun piramid ini untuk keabadian, untuk dia masuk dalam keabadian. Tahu nggak? Dia bangun 4.500 tahun yang lalu. Tadi Qin Shi Huang 210 sebelum Masehi, 2000-an. Ini Firaun jauh sebelumnya dari 4.500 tahun. Wow. Ternyata kita bisa melihat bahwa masalah keabadian, masalah kehidupan keabadian itu adalah masalah yang memang sudah dicari oleh orang-orang hebat. Dan mereka nggak mau memasuki alam kematian Bapak Ibu sekalian, atau alam keabadian seorang diri. Mereka perlu teman. Bahkan menurut legenda dikatakan either Kaisar Qin Shi Huang dan atau Firaun Khufu membawa mantan-mantannya, pembantu-pembantunya dimatiin, dan mereka itu harus ikut bersama dengan para kaisar ini. Kaisar ini gak mau sendirian dalam kematiannya. Tetapi dia membawa wealth-nya, kemakmurannya, harta kekayaannya. Karena ingin memasuki alam keabadian. Kalau kita juga melihat dalam mitologi Yunani atau Greek mythology, orang-orang Yunani ini percaya Bapak Ibu sekalian adanya alam yang namanya Hades. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di gambar ada patung, nah itu patung dewa Hades namanya. Hades itu adalah penjaga daripada alam kematian. Jadi setiap orang nanti katanya menurut legenda bahwa nanti Zeus akan membawa orang-orang yang mati berlayar
untuk memasuki alam Hades. Dan penunggu daripada Hades adalah God, namanya Hades. Hades berarti alam di bawah kematian atau alam di luar realita yang kita lihat. Atau Hades berarti Nederland, alam yang kita nggak tahu gitu. Nah, menarik Bapak Ibu sekalian, menurut Greek mitologi di dalam alam keabadian tersebut dibagi menjadi 3 tempat. Yang pertama disebut namanya Elysium. Elysium itu adalah tempat orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik akan ditempatkan di tempat yang bernama Elysium. Tetapi ada tempat yang satu lagi, yang kedua namanya Tartarus. Tartarus itu adalah black pit. Tempat yang pit itu ada namanya kalau pit bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu sesuatu lubang yang hitam. Dan Tartarus ini tempat orang yang sangat jahat. Orang yang bad ditempatkan kepada lubang hitam, ditaruh orang-orang tersebut. Dan itulah Tartarus. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada satu bagian juga dari Greek mitologi mengajarkan berasus tempat namanya Asphodel. Asphodel ini adalah tempat orang yang keluyuran Bapak Ibu sekalian. Orang yang tidak berbuat baik juga dan orang yang tidak berbuat jahat. Artinya orang ini membingungkan. Saya memakai kata gentayangan di alam namanya Asphodel Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Greek mitologi mengajarkan tentang adanya alam kehidupan yang abadi dan dibagi 3 tempat. Hades adalah tempat orang-orang mati. Setelah mengalami kematian, orang-orang tersebut dibawa ke Hades. Dan di Hades itu mereka dibagi 3. Di mana mereka akan berkumpul, di mana mereka akan ditempatkan, dan di mana mereka akan hidup untuk selama-lamanya. Either dihukum, atau tempat-tempat orang baik, atau cuma muter-muter aja gentayangan. Tetapi menarik Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat dalam pemikiran manusia modern, coba kita perhatikan. Ada satu filosofer yang terkenal dari Jerman namanya Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche ini mengatakan bahwa dia tidak terlalu berpikir tentang masalah keabadian, immortality. Karena bagi dia keabadian itu bukan sesuatu yang harus diraih, harus dipikirkan. Bukan sesuatu yang possible bagi dia. Tetapi Nietzsche mengajarkan di dalam kehidupan ini ada sesuatu yang eternal, disebut eternal occurrence, artinya sesuatu yang kembali lagi. Pengalaman saudara masa lalu akan berputar lagi dan dia akan kembali lagi kepada saudara. Itulah pandangan daripada Nietzsche. Dan pandangan daripada Nietzsche ini adalah pandangan yang mempengaruhi dunia ini. Artinya pemikiran-pemikiran modern tidak pernah berpikir tentang alam keabadian. Bagi mereka setelah kematian, that's it. That's it. Artinya sampai di situ kehidupannya kita. Dan saudara bisa melihat banyak sekali orang-orang yang berpikir demikian. Tidak pernah berpikir bahwa sesudah kematian mereka akan mengalami pengalaman yang disebutnya alam keabadian. Itu sebabnya banyak orang-orang Western orang-orang di Western mengatakan ya udah kalau udah mati aja gitu aja. Tetapi Nietzsche mengajarkan juga bahwa karena dia tidak berpikir tentang alam keabadian, maka Nietzsche mengatakan engkau harus berbuat sesuatu. Engkau harus berbuat sesuatu dalam kehidupan ini. Engkau harus melakukan sesuatu. Engkau punya willpower untuk bisa berhasil dalam kehidupan ini. Gak usah mikir-mikir tentang keabadian. Bapak Ibu sekalian, ini pandangan manusia modern. Chinese mengatakan demikian, Mesir mengatakan demikian, Greek mengatakan demikian, dan manusia modern mengatakan demikian. Apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pada bagian awal daripada khotbah ini adalah untuk menunjukkan berbagai ragam pemikiran tentang alam keabadian. Kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya Alkitab mengajarkan kepada kita tentang alam keabadian itu.
Nah, kalau saudara membuka di dalam Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, teks kita Yesaya pasal yang ke-32 ayat 17 ini, pasal 32 sebenarnya bicara tentang bahwa Yesaya ingin menunjukkan tentang ada sesuatu kehidupan yang luar biasa sesudah kematian ini. Dia menggambarkan tentang kehidupan di alam keabadian itu adalah alam yang penuh dengan kedamaian. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya pasal 32 mengajarkan tentang bahwa di alam keabadian tersebut hanya ada kedamaian. Hanya ada kedamaian. Kita harus belajar Bapak Ibu sekalian. Alam kedamaian itu berisi dua hal yang sangat penting. Yaitu kalau saudara bersama dengan Tuhan, saudara akan menikmati keabadian abadi. Untuk selama-lamanya, untuk seterusnya, eternal peace. Tetapi jika saudara tidak bersama dengan Tuhan, maka di alam keabadian tersebut saudara akan mengalami torture untuk selama-lamanya. Siksaan untuk selama-lamanya. Karena abadi berarti untuk seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada kata putus atau kata koma. Itu alam keabadian. Yesaya pasal 32 mengajarkan tentang penuh dengan kedamaian. Di alam abadi bersama dengan Tuhan penuh dengan kedamaian. Kehidupan abadi adalah kehidupan yang penuh kedamaian. Nah, kalau saudara melompat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, ayat yang terkenal sekali mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teks ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan kekal adalah kehidupan yang sangat berbeda dengan kehidupan yang kita jalani sekarang. Beda banget Bapak Ibu sekalian. Sangat beda. Jadi jangan berpikir Bapak Ibu sekalian seperti Qin Shi Huang atau Pharaoh Khufu itu yang mengatakan, oh perlu ada wealth. Perlu ada kekayaan yang kita harus bawa. Perlu ada sesuatu yang kita perlu bawa Bapak Ibu sekalian. Tentara yang mengawal kita. Oh Bapak Ibu sekalian. Alam keabadian itu sangat berbeda dengan kehidupan yang kita jalani sekarang. Dikatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan kata itu, beroleh hidup yang kekal. Artinya memang alamnya berbeda Bapak Ibu sekalian. Alam dalam kekekalan itu tidak berisi tentang masalah materi. Tidak berisi tentang sesuatu yang harus kita bawa. Sangat beda. Makanya teks ini menjelaskan karena begitu besar kasih Allah akan mengerahkan itu supaya setiap orang tidak binasa. Kata binasa itu berarti akan hilang untuk selama-lamanya. Sangat beda Bapak Ibu sekalian. Kehidupan kekal adalah kehidupan yang sangat berbeda dengan kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Bedanya di mana? Bedanya untuk selama-lamanya. Bedanya adalah eternal. Bedanya adalah di tempat keabadian itu. Tidak lagi dipermasalahkan berapa harta yang saudara bawa. Uang yang saudara bawa. Berapa keterkenalan saudara. Tidak ada lagi di tempat itu. Tidak ada lagi. Itulah sebabnya konsep pemikiran daripada orang Chinese, Egyptian, Greek mythology maupun modern thinking sangat berbeda Bapak Ibu sekalian. Sangat berbeda. Itu sebabnya penekanan kata Yohanes 3:16 adalah masalah perish. Lenyap untuk selama-lamanya. Binasa untuk selama-lamanya. Hidup yang kekal. Sangat berbeda Bapak Ibu sekalian.
Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama dikatakan demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah Bapak Ibu sekalian, Alkitab teks ini menjelaskan kepada kita. Ternyata kehidupan kekal itu harus dimulai daripada sekarang. Karena dia mengatakan, karena kami tahu jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Teks ini jelas menjelaskan kepada kita. Untuk kita mendapatkan kehidupan kekal itu harus dimulai daripada sekarang. Teks ini menjelaskan sesuatu yang bagus Bapak. Jika kita yang mengenal Tuhan ini meninggal Bapak Ibu sekalian. Kematiannya kita itu hanya merubah tempat di mana kita hidup. Istilahnya daripada pendeta Billy Graham pindah alamat doang. Dia pindah alamat. Jadi bukan seperti pandangan orang Greek yang mengatakan kita akan pergi ke beberapa tempat. Atau pandangan dunia modern yang mengatakan that's it. Enggak. Kekekalan itu dimulai daripada sekarang. Jika kemah tempat kediaman kita ini dibongkar. Ini jelas sekali mengatakan. Memang kita berdiam pada tubuh yang ini. Tetapi kita sudah mengalami kekekalan. Dan kekekalan yang sesungguhnya setelah kita mati. Kita akan melanjutkannya. Untuk kehidupan yang sudah ada sekarang ini. Wow Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi tantangan buat kita pada hari-hari terakhir ini. Untuk saudara melihat apakah yang saudara bangun dalam kehidupan ini akan saudara bawa dalam kehidupan yang kekal? Enggak lah Bapak Ibu sekalian. Saudara akan ngebawa apa-apa nanti ke tempat kekekalan itu. Enggak, saudara gak akan bawa apa-apa. Saudara akan bawa kekayaan saudara. Enggak. Di alam kekal, kekayaan saudara itu gak diterima. Coba saudara bisa bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Fir'aun Khufu. Coba saudara bandingkan dengan Kaisar Qin Shi Huang. Nggak ada apa-apanya. Dan itu pun tidak bisa dipakai. Jadi kalau saudara mulai berpikir, ya untuk apa ya saya melakukan aktivitas jadi ngumpulin semuanya kekayaan. Kalau kita nggak bawa apa-apa. Ya itu sebuah pemikiran dan kita akan belajar. Dari khotbah ini saudara akan menemukan tentang tujuan kehidupan saudara. Dan apa yang saudara dapatkan di dalam kehidupan ini. Ayat yang ke-18 daripada Injil Lukas 18 mengatakan demikian. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Ini yang keempat. Katanya, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Wow, ini ada pertanyaan. Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal? Kehidupan yang kekal itu bukan sesuatu yang bisa kita dapat lewat pekerjaan, perbuatan, atau usaha. Orang yang kaya ini, orang muda ini bertanya kepada Yesus, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Sebuah pertanyaan yang sering diajukan oleh manusia. Gimana ya untuk saya bisa masuk dalam kehidupan yang kekal? Nah, kalau saudara membaca pasal yang ke-18 ayat 18 dari Injil Lukas ini, Yesus mengajarkan kepada kita tentang di alam yang kekal itu, hasil untuk kita bisa masuk ke dalam alam yang kekal itu bukan hasil perbuatan kita, pekerjaannya kita, atau apa yang kita miliki dalam kehidupan ini. Yang akan menentukan kita masuk dalam kehidupan yang kekal tersebut. Kekal di sini bersama dengan Tuhan tentunya. Bukan masuk ke dalam torture, masuk dalam penderitaan untuk selanjutnya. Teks Alkitab mengajarkan dengan baik. Sayang, pemimpin ini ketika Yesus menjawab, jualah hartamu dan ikutlah aku. Pemimpin ini menolak karena banyak hartanya.
Dia beranggapan bahwa kekayaannya mampu untuk membawa dia ke dalam kehidupan yang kekal. Perbuatan baiknya dianggap mampu untuk bisa membawa dirinya masuk dalam kehidupan yang kekal. Yesus menjelaskan bukan masalah perbuatan baik dan apa yang kamu miliki yang membuat kamu bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Nah, kita akan melihat. Jadi bagaimana dong kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu? Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang kekal itu? Tadi kita bisa melihat kehidupan yang kekal itu berisi dengan kedamaian. Kehidupan yang kekal itu sangat berbeda dengan apa yang kita ketahui. Atau realita yang ada dalam kenyataan yang kita lihat setiap hari. Kehidupan kekal itu harus dimulai daripada sekarang. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu? Mari kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Mengatakan demikian. 2 ayat yang kita akan lihat. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal. Perhatikan kalimat itu. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Simon Petrus menjawab kepadanya, Yohanes 6 ayat 68 sampai 69 mengatakan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Perhatikan kalimat-kalimat, inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Simon Petrus ketika ditanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Dalam teks ini, Simon menjawab pertanyaan Tuhan yang mengatakan, kamu akan pergi juga seperti murid-murid yang lain. Petrus menjawab, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah hidup yang kekal. Perhatikan kata perkataanmu adalah hidup yang kekal. Jadi kehidupan yang kekal itu, kalau pertanyaannya kita bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang kekal? Jawaban yang pertama bahwa kehidupan kekal itu menjadi milik kita ketika kita mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan. Yesus menjelaskan di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau. Kata mengenal di situ berarti akrab dengan Tuhan. Kata mengenal di situ berarti punya hubungan yang baik. Punya relasi yang baik. Punya keakraban dengan Tuhan. Nah, ini saudara harus ngerti ini. Tetapi Tuhannya siapa? Siapa yang ditunjuk oleh Tuhan? Yesus menjelaskan. Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal Engkau, perhatikan, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Oke, banyak orang mengenal Tuhan di muka bumi ini. Banyak orang mengenal Tuhan dan mengaku kami kenal Tuhan. Kami punya hubungan dengan Tuhan, ada relationship dengan Tuhan. Tetapi Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar. Ada banyak perbedaan dalam mengerti tentang Allah yang benar itu yang mana. Dan Yesus menambahkan, dikatakan, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi 2 hal yang sangat penting ini bahwa untuk kita memiliki kehidupan yang kekal, kita harus mengenal Tuhan yang benar dan Yesus Kristus yang satu-satunya yang diutus oleh Tuhan yang benar itu. Jadi kehidupan kekal hanya bisa dimiliki di dalam orang yang mengenal 2 hal yang sangat prinsip itu. Ini menurut Yesus. Yesus menjelaskan dengan tegas untuk hal tersebut. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Hal yang kedua coba kita perhatikan. Dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada dalam anaknya. Nah, ini dia deh.
Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengenal hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi untuk mengenal kekekalan, untuk mengerti kekekalan, kehidupan abadi, ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dengan kata lain, kehidupan kekal itu dimiliki oleh orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus pemilik hidup. Nah, untuk memiliki kehidupan yang kekal, orang harus percaya kepada Yesus Kristus, pemilik kehidupan yang kekal itu. Jika kita tidak memiliki anak, kita tidak ngerti tentang anak, kita nggak paham tentang Yesus Kristus, kita tidak akan pernah memiliki hidup. Barang siapa nggak memiliki anak, tidak memiliki Yesus Kristus, tidak memiliki kehidupan abadi itu. Bapak Ibu sekalian, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Bahwa di dalam alam keabadian, pemilik kehidupan kekal itu adalah Yesus Kristus. Untuk hari ini kalau saudara ragu tentang kehidupan kekal saudara, cek aja. Apakah engkau percaya kepada Yesus Kristus atau tidak? Apakah engkau memiliki Yesus Kristus apa enggak? Jika saudara enggak memiliki Yesus, enggak kenal Yesus, enggak menjadi Yesus itu menjadi pemilik kehidupan kita. Wah sayang Bapak Ibu sekalian. Sayang. Mungkin saudara menjalani kehidupan ini hanya seperti pemikiran modern yang mengatakan mati titik. Atau mungkin saudara mempunyai pandangan, gue harus membawa segala sesuatu nih, gue kumpulin harta yang banyak-banyak. Karena di alam keabadian, aku masih memerlukan itu. Atau mungkin saudara sama seperti Greek mitologi yang punya pemikiran, paling juga kalau gue berbuat baik, gue masuklah ke yang disebut Elysium, tempat orang baik. Tapi kita nggak tahu, Greek mitologi nggak menjelaskan tempat orang baik itu bagaimana gitu. Yesus menjelaskan kepada kita tentang alam keabadian. Tapi dasar yang pertama adalah mempercayai dia. Karena dia memiliki kehidupan yang kekal itu sendiri. Jadi apa yang saya harus lakukan? Ini kan pertanyaannya. Apa yang saya harus lakukan? Dengerin baik-baik. Friedrich Nietzsche mengatakan karena dia nggak percaya tentang alam kekal. Dia menjelaskan bahwa manusia itu harus memiliki free will. Willpower, kemauan, kekuatan untuk berbuat sesuatu dalam hidup ini. Dengan kata lain dia mengatakan karena hidup kita tuh cuma sampai titik. That's it. Saudara harus berusaha keras, menggunakan segala kemampuan sebagai manusia untuk melakukan sesuatu dalam hidup ini. Dia punya power, punya willpower yang kuat. Gitu. Apa maksudnya nih? Karena memang dia gak percaya tentang kehidupan kekal. Tetapi kalau kita belajar teks Alkitab, justru kehidupan kekal itu ada. Oleh karena kehidupan kekal itu ada, Nietzsche mengatakan dia nggak percaya tentang kehidupan kekal, kita harus melakukan. Tetapi kita hidup yang kita jalani ini didorong oleh kekekalan gitu, driven by eternal life. Orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memiliki hidup yang kekal itu harus driven oleh kehidupan kekal itu sendiri gitu. Makanya teks kita menarik nih. Coba saudara perlihat dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Atau bahasa Inggris Ecclesiastes mengatakan demikian. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Perhatikan kalimat yang bagus sekali. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Dia memakai kata Hades di situ. Kemana engkau akan pergi? Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Hidup itu harus didriven dalam kekekalan. Karena kekal itu cuma dua hal.
bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya, atau Bapak Ibu sekalian, saudara akan menderita untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kalau saudara mengerti akan ini, bahwa hidup kekal itu ada dalam Yesus Kristus, teks ini men-challenge kita. Selama kita hidup, kita harus melakukan ini. Karena di dalam alam Hades, di dalam kehidupan yang kekal itu, saudara nggak mengerjakan apa-apa lagi, kekal untuk selama-lamanya. Dikatakan nggak ada pertimbangan, pekerjaan, pengetahuan, hikmat dalam dunia orang mati. Itu sebabnya Bapak Ibu kita mulai mikiri baik-baik dalam menjalani kehidupan ini. Teks ini menjelaskan mikir baik-baik dalam menjalani kehidupan ini. Kalau sudah tahu keadaan kehidupan kekal, pikirin baik-baik. Makanya dia katakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Wow. Artinya kita harus hidup kerja benar, kerja keras. Tapi bukan kerja keras tanpa pengertian. Tapi kerja keras dengan pengertian Bapak Ibu sekalian. Harus kerja keras dalam kehidupan ini. Isi hidup saudara dengan hal-hal yang bermanfaat. Saya memberikan 3 pertimbangan yang saudara harus lakukan dalam mengisi perjalanan kehidupan saudara. Yang pertama, fokuskan hidup kita pada sesuatu yang bermanfaat dan membawa keberkatan bagi hidup kita. Dengan kata lain, jalani hidup ini dengan berdamai dengan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Banyak orang Kristen ini gak fokus untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Kenapa dia gak fokus? Karena dia belum bisa nerima dirinya sendiri. Dia gak damai dengan dirinya sendiri. Gue emang gak bisa apa-apa. Siapalah kita. Aduh, parah deh. Gue gak punya resources yang banyak. Orang tua gue gak bisa nge-backup. Aduh, gue gak seperti dia. Dia pinter, dia beredukasi. Gue cuma lulusan SMA. Apa sih yang gue bisa? Jangan begitu Bapak Ibu sekalian. Kerjakanlah segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Dikerjakan dengan sekuat tenaga. Artinya hidup yang kita jalani harus difokuskan kepada sesuatu yang bermanfaat. Melihat diri saudara sendiri sebagai manusia yang didrive, yang didriven oleh eternal life. Itu sebabnya kalau saudara melihat hidup ini, saudara akan wow, saya udah dapat nih kehidupan yang kekal. Jadi hidup saya ini harus saya katakan hidup yang bermanfaat. Itu sebabnya fokuskan pikiran saudara kepada mengerjakan pekerjaan yang bermanfaat. Jangan lihat saudara sebagai orang yang saya gak bisa buat apa-apa. Saya kekurangan resources, saya miskin, saya gak bisa buat ini, teman-teman saya beda gitu. Enggak. Teks ini mengajarkan kepada kita yang bisa dijumpai tanganmu engkau kerjakan dengan sekuat tenaga. Artinya fokuskan apa yang saudara bisa lakukan untuk mengerjakannya menjadi hal yang bermanfaat dan membawa keberkatan bagi hidup kita. Ada banyak orang Kristen seperti saya katakan gak berdamai dengan dirinya. Gak berdamai dengan keluarga. Gak berdamai dengan lingkungan di mana berada. Banyak orang Kristen masih suka marah-marah. Banyak orang Kristen masih suka, perhatikan Bapak Ibu, marah-marah. Masih suka selek dengan keluarganya, dengan istri, dengan suami. Masih marah. Orang Kristen gak boleh saling marah Bapak Ibu sekalian. Pendeta gak boleh marahan dengan sesama pendeta. Gak boleh. Ngapain juga kita marahan Bapak Ibu sekalian. Ngapain juga. Kita gak boleh musuhan sama keluarga kita. Kakak, adik, orang tua dengan anak. Besan. Waduh, ngapain juga kita marahan dalam hidup ini. Suami istri gak bisa mengampuni. Ngapain juga Bapak Ibu sekalian. Dengerin baik-baik. Jalan hidup saudara dengan benar. Karena segala sesuatu akan berakhir dalam kematian. Dan kita akan masuk dalam dunia keabadian itu sendiri. Itu sebabnya perbaiki kehidupan saudara. Berdamai dengan orang lain.
Hal yang kedua dari teks kitab Pengkhotbah pasal 9 yang ke-10 mengajarkan kepada kita, isi hidup ini dengan belajar, dengan berusaha, dengan bekerja, Bapak Ibu sekalian. Jangan jadi penganggur. Harus ada peningkatan hidup. Harus ada, Bapak Ibu sekalian. Saya sendiri terus belajar dalam kehidupan ini. Saya mau men-challenge saudara-saudara yang bekerja. Kerja dengan baik. Kerja dengan keras. Lakukan sesuatu. Dan berbuat sesuatu. Harus ada peningkatan hidup. Yang saudara 10 tahun yang lalu saudara mempunyai level segini. Sekarang saudara harus mempunyai level yang lebih. Hari ini saudara punya level sekian. Saudara harus mempunyai peningkatan hidup. Ancar-ancar dalam kehidupan ini. Buat plan, buat visi. Untuk saudara hidup ini bisa lebih naik lagi. Dobrak kehidupan saudara. Untuk tidak menjadi manusia yang pendiam. Tetapi manusia yang mengerjakan sesuatu. Teks Alkitab mengatakan dikerjakan dengan sekuat tenaga. Dan yang ketiga dan yang terakhir. Kehidupan ini harus seimbang. Banyak orang gak ngerti. Keseimbangan itu perlu dalam kehidupan ini. Kita kerja. Tapi kita harus perlu istirahat. Kita kerja keras. Kita perlu harus istirahat. Nikmati kehidupan Bapak Ibu sekalian. Harus ada keseimbangan hidup. Apa maksud keseimbangan hidup? Keseimbangan hidup adalah kita menikmati apa yang kita hasilkan dalam pekerjaannya kita. Kita menikmati apa yang kita dapatkan daripada usaha kerja kerasnya kita. Dan kita melayani Tuhan. Nah ini namanya keseimbangan. Banyak orang cuma ya udahlah kita kerja. Tapi lupa untuk menikmatinya. Cara menikmatinya kita harus melayani Tuhan. Menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya liburan lah. Saudara bisa mengeluarkan uang saudara. Jangan pelit-pelit dengan diri sendiri. Jangan pelit-pelit dengan orang lain Bapak Ibu sekalian. Sesudah itu saudara melayani Tuhan. Jangan pelit-pelit dengan gereja Bapak Ibu sekalian. Jangan pelit-pelit dengan pekerjaan Tuhan. Toh kita akan bawa uangnya. Ya betul kita akan mungkin wariskan kepada anak cucu kita. Tetapi paling tidak akan sudah melakukan sesuatu yang baik dalam hidup ini. Jangan pelit dengan pekerjaan Tuhan. Jangan pelit dengan gereja. Jangan pelit dengan gereja minta-minta duit mulu. Yang diomongin perpuluhan lah, persembahan lah. Enggak, kita enggak bawa apa-apa. Kita enggak usah cekcok-cekcok dalam kehidupan ini. Mempertanyakan enggak, kita enggak bawa apa-apa dalam kekekalan. Enggak bawa apa-apa. Kita enggak bawa duit, enggak. Lalu buat apa saudara simpen-simpen? Buat apa saudara marah-marah dengan pendeta? Dengan gereja tentang masalah persembahan perpuluhan mereka? Buat apa? Kita enggak bawa apa-apa. Itu sebabnya hidup ini harus seimbang. Hidup ini harus seimbang. Saudara kerja, saudara melayani, saudara bekerja, saudara menikmati hasil pekerjaan saudara, dan saudara melayani Tuhan. Indah hidup ini Bapak Ibu sekalian. Jadi saya bisa mengatakan demikian. Rahasia hidup kekal itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia pemilik hidup kekal itu. Dasar pengharapan yang besar inilah yang harusnya membuat kita menjalani hidup ini dengan pola yang baik dan wajar. Saya ulang kembali. Dasar yang besar, yaitu di mana rahasia kehidupan kekal dalam Yesus Kristus, kita bisa menjalani hidup ini dengan pola yang baik dan wajar. Istilah gini, jangan aneh-aneh lah. Tapi Pak, saya punya penyakit nih. Udah gak apa-apa, dinikmati penyakit saudara. Kadang-kadang kita, aduh Pak, karena penyakit saya ini, saya gak bisa berbuat ini. Enggak, dinikmati. Belajar sama Tuhan Yesus, Tuhan bisa menyembuhkan kita. Kalau saudara udah tua, udah tua nih gimana? Nah itu sebabnya. Waktu muda saudara ngerti Tuhan apa enggak? Tapi gak apa-apa. Kalaupun sudah tua, saudara bisa mengisi waktu-waktu saudara. Keseimbangan, nikmati hari-hari usia tua saudara. Dan tetap melayani Tuhan. Salah satu bentuk pelayanannya kita kepada Tuhan adalah kita datang bergereja. Kita datang hari Minggu, beribadah. Jangan saudara bilang udah tua Pak, saya di rumah aja. Iya betul, gak apa-apa juga gitu.
Tapi kalau semuanya sudah masih bisa mampu untuk jalan, datang ke gereja. Tapi kan sekarang lebih enak Pak, ada online. Gak apa-apa, saudara bisa ikut online. Tetapi permintaannya saya adalah saudara bisa berinteraksi dengan orang-orang muda. Doain orang muda itu. Mungkin saudara gak bisa berbuat apa-apa di gereja. Tapi paling tidak kehadiran saudara menunjukkan tentang wow, Tuhan itu menyertai om dan tante sampai hari tua. Wow, orang senang melihatnya Bapak Ibu sekalian. Rahasia hidup yang kekal. Hidup kekal ada dalam tangan Yesus. Inilah yang membuat kita menjalani hidup ini dengan pola yang baik dan wajar. Jangan aneh-aneh, tapi jalan hidup ini dengan wajar-wajar saja. Jangan marah dengan hidup ini. Jangan marah dengan orang lain. Jangan marah dengan situasi yang saudara. Dengerin baik-baik. Kalau saudara meninggal, kalau kita meninggal 2-3 bulan, untuk orang juga udah lupa, Bapak Ibu sekalian. Udah lupa sama kita. Dilupain kita nih. Sebabnya sebelum kita dilupakan oleh orang lain dalam hidup ini, mari kita isi hari-hari kehidupan kita dengan hal yang baik dan wajar. Dan akan menjadi sesuatu yang indah waktu kita menjalani kehidupan ini. Tuhan berkati kita semua dan jalan hidup saudara dengan pemahaman yang benar. Shalom, amin.